Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya jika dalam semalam, langit di atas timur tengah mendadak terbakar, seolah neraka turun tanpa aba-aba? Kisah tentang bagaimana satu pangkalan udara dihancurkan dan dunia pun gemetar menyaksikan akibatnya. Simak sampai akhir, dan jangan lupa subscribe channel ini, karena Anda sedang menyaksikan salah satu bab paling mencekam dari catatan sejarah geopolitik modern. Malam itu, langit di atas Isfahan, Iran, tampak tenang. Angin malam berhembus pelan, membelai pagar-pagar baja dan kubah radar yang berdiri tegak di pangkalan udara Syahid Beheshti. Tak ada yang menyangka bahwa dalam hitungan menit, suasana akan berubah drastis. Pukul 1.47 dini hari, waktu setempat, sebuah kilatan cahaya menembus langit dari arah barat daya. Disusul suara ledakan dahsyat yang membelah malam seperti gelegar guntur. Radar utama di pangkalan itu meledak. Listrik padam. Alarm berbunyi di seluruh kompleks. 3 rudal presisi milik Israel, yang diluncurkan dari jarak jauh, menghantam jantung pertahanan udara Iran. Bukan hanya satu, tetapi 3 pangkalan sekaligus diserang, Syahid Beheshti, Dezful, dan Bandar Abbas. Serangan itu tidak diumumkan secara resmi, tapi sinyal elektronik dan jejak panas rudal yang terekam oleh satelit-satelit milik berbagai negara langsung menyebar cepat di dunia intelijen. Pemerintah Iran hanya menyebutkan, ada ledakan yang sedang diselidiki. Tapi fakta di lapangan berkata lain. Puluhan teknisi militer Iran tewas. Pesawat tempur yang terparkir hangus terbakar. Lebih parah lagi, sistem radar jarak jauh, yang selama ini jadi mata Iran terhadap segala gerakan udara di kawasan Teluk Persia, lumpuh total. Dalam waktu 15 menit setelah serangan, ruang komando utama di Teheran menerima laporan lengkap. Tuan, kita kehilangan penglihatan di barat. Sektor udara tidak bisa dikendalikan. 3 pangkalan rusak parah. Para jenderal hanya saling pandang. Seng. Tegang. Dan satu kalimat keluar dari mulut komandan senior dengan suara dingin. Mereka ingin perang, tapi kita akan beri mereka neraka. Kabar cepat menyebar ke seluruh dunia. Kantor berita internasional memberitakan bahwa Israel diduga telah menyerang fasilitas militer strategis Iran sebagai bagian dari upaya mencegah pembangunan basis rudal baru. Namun berbeda dari biasanya, kali ini Iran tak mengeluarkan pernyataan keras. Tidak juga menggelar demonstrasi besar-besaran. Justru mereka diam. Dan dalam diam itulah, rencana balasan paling berbahaya sedang dirancang. Saat fajar mulai menyingsing, matahari tak tampak bersinar hangat. Awan-awan di atas Teheran terasa berat. Di dalam sebuah bunker bawah tanah rahasia, deretan layar besar menyala. Puluhan titik merah muncul di peta digital. Tertulis nama-nama yang hanya diketahui oleh kalangan elit militer. Hatzerim, Negev, Ramon, Ofda. Pangkalan udara utama Israel. Target. Misi. Dan malam itu, Iran tidak lagi berbicara. Iran bersiap untuk membalas. Langit masih gelap ketika denting-denting perintah mulai menggema di ruang komando rahasia milik Garda Revolusi Iran, 90 meter di bawah tanah kawasan Teheran. Wajah-wajah serius menatap layar-layar digital yang memantau pergerakan udara di seluruh Timur Tengah. Dan di tengah ruangan itu, sebuah frasa diumumkan melalui radio militer terenkripsi. Operasi Langit Tak Bertuan, dimulai sekarang. Inilah balasan tercepat dan terbrutal yang pernah diluncurkan Iran dalam sejarah modernnya. Tanpa pengumuman, tanpa ancaman, tanpa menyebutkan siapa yang harus bertanggung jawab, karena semuanya sudah jelas. Pukul 2 dini hari waktu Israel. Lebih dari 120 drone Shahed 136 lepas landas dari berbagai titik rahasia. Mereka bukan drone pengintai, tapi drone kamikaze, dirancang hanya untuk satu misi, menabrak dan menghancurkan. Di waktu yang nyaris bersamaan, rudal balistik jarak menengah Zolfaghar dan Dezful meluncur ke langit dengan kecepatan menggetarkan bumi. Target telah dikunci. Pangkalan udara Ramon, markas utama F-35 Israel. Pangkalan Negev, pusat pelatihan dan logistik jet tempur. Hatzerim, rumah bagi skadron F-15 dan drone pengintai tercanggih. Ofda, pos militer tak jauh dari Laut Merah, penghubung vital untuk operasi internasional. Semuanya menerima kiriman, tamu tak diundang, dalam waktu bersamaan. Iron Dome, sistem pertahanan udara andalan Israel,
langsung diaktifkan. Tapi malam itu bukan seperti malam lainnya. Iran telah belajar. Mereka mengatur tempo, mengacaukan sensor, mengirim gelombang rudal dan drone dengan jeda presisi, membuat sistem pertahanan Israel overload. Sebagian rudal berhasil ditembak jatuh. Tapi banyak yang lolos. Pukul 2.12, 7 drone menabrak hanggar pesawat di Hatzerim. Api langsung menjilat pesawat-pesawat F-15 yang berjajar. Ledakan beruntun menggetarkan area hingga radius 3 km. Pukul 2.18, di Ramon, 2 rudal balistik menghantam landasan dan gudang amunisi. Puluhan F-35 yang sedang dalam tahap perawatan hancur total. Pukul 2.27, Negev lumpuh. Radar utama dilaporkan padam. Komunikasi militer internal putus total. Pukul 2.41, Ofda terkena 4 rudal serentak. Jet tempur dan helikopter terangkat dari landasan oleh tekanan ledakan. Dalam waktu kurang dari 3 jam, total 170 pesawat militer Israel hancur. Nilai kerugian menembus angka 200 miliar dolar AS, atau lebih dari 3.000 triliun rupiah. Para analis militer menyebutnya sebagai salah satu serangan udara tersinkronisasi terbaik dalam sejarah Timur Tengah. Dan bukan hanya itu, serangan ini menunjukkan bahwa Iran bukan hanya bisa bertahan. Mereka bisa menyerang dan menyerang dengan sangat sistematis. Di Tel Aviv, ruang pusat komando Angkatan Udara Israel mendadak sunyi. Semua radar dalam mode siaga penuh. Operator kehilangan koneksi ke banyak pangkalan. Di layar utama, notifikasi muncul berkedip-kedip. Hatzerim offline. Negev tidak merespon. Ramon dalam status darurat. Ofda terputus. Salah satu petugas berpangkat mayor menatap jenderal di belakangnya, dan berbisik. Ini bukan serangan biasa. Mereka tahu titik buta kita. Sementara itu, dari bunker di Teheran, suara singkat keluar dari mulut Komandan Operasi Udara Iran. Langit mereka bukan milik mereka lagi. Operasi ini hanya berlangsung 180 menit, namun dampaknya mengguncang diplomasi global selama berbulan-bulan. Dan semua ini baru permulaan. Langit telah berubah. Dominasi udara yang selama ini dianggap mutlak telah dihancurkan dalam senyap. Langit Israel tak pernah setegang ini sejak konflik regional terakhir. Namun malam itu, detik-detik berjalan lebih lambat dari biasanya di Hakiria, markas besar militer Israel di pusat Tel Aviv. Ruang komando yang biasanya penuh ketenangan dan koordinasi, berubah menjadi kawah kepanikan. Di dinding-dinding layar digital terpampang peta udara wilayah selatan dan tengah Israel. Awalnya hanya titik-titik hijau, tanda pangkalan aktif. Namun satu persatu, titik itu berubah merah, lalu menghilang, seolah langit Israel sedang dibakar hidup-hidup. Pukul 3.12 dini hari. Seorang operator berteriak, suaranya hampir putus. Kami kehilangan komunikasi dengan Ramon. Hatzerim dalam status blackout total. Ratusan pesawat tidak bisa dihubungi, Sir. Di sisi lain ruangan, Jenderal Avraham Elliot berdiri kaku. Wajahnya pucat, matanya menatap layar yang menampilkan stream drone pengintai, yang menunjukkan kebakaran masif di ujung landasan Ramon. Pesawat-pesawat F-35 yang selama ini menjadi simbol superioritas teknologi udara Israel, kini hanya jadi kerangka terbakar. Aktifkan semua backup channel. Perintahnya. Kita harus tahu siapa yang masih bisa mengudara. Namun gangguan siber menyelimuti jaringan komunikasi mereka. Laporan dari pangkalan-pangkalan lain datang dengan potongan kata dan sinyal terputus-putus. Salah satu pesan dari Negev hanya berbunyi. Kami, terbakar. Kehilangan radar. Mohon, bantu. Pukul 3.30. Salah satu penasihat militer dari AS yang sedang berada di Tel Aviv ikut hadir di ruangan itu. Dia mendekati peta digital dan bertanya dengan nada serius. Apakah kalian tidak mendeteksi tanda-tanda serangan sebelumnya? Jenderal Elliot menjawab dengan suara rendah. Kami mendeteksi aktivitas rudal, tapi kami pikir itu hanya pengalihan. Kami tidak menyangka. Ini serangan penuh. Tiba-tiba, ruangan mendadak hening. Di layar tengah, sistem intelijen visual dari satelit sekutu memutar ulang gambaran serangan drone dan rudal. Gerakannya sangat terkoordinasi. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome tidak bisa menyanggah semua gelombang serangan. Seseorang di belakang berbisik lirih.
Ini bukan sekadar pembalasan. Ini penghinaan terbuka terhadap dominasi udara kita. Pukul 3.44. Pertemuan darurat dilakukan antara para petinggi militer dan kepala pemerintahan. Perdana Menteri yang baru bangun tidur dipanggil secara paksa ke ruang bawah tanah. Begitu melihat laporan kerusakan, dia hanya menghela napas dalam-dalam, lalu berkata, "Apa yang kita lihat malam ini adalah mimpi buruk yang selama ini tidak pernah kita persiapkan." Namun belum selesai pembahasan itu, satu pesan datang dari saluran diplomatik rahasia via Swiss. Iran menyatakan ini sebagai pembalasan terbatas. Mereka tidak berniat menyerang lebih lanjut, kecuali diserang kembali. Seluruh ruangan menegang. Para jenderal terdiam. Karena artinya, jika Israel membalas lagi, konflik ini bisa meledak menjadi perang terbuka. Di luar ruang komando, media mulai memberitakan bahwa ada aktivitas militer masif di pangkalan udara Israel, tapi belum ada keterangan resmi. Namun di dalam, semua orang tahu. Malam ini, sistem pertahanan mereka sedang dipermalukan. Dan mungkin, mitos kekuatan udara Israel sedang runtuh. Dari monitor termal hingga jaringan logistik, semuanya menunjukkan satu fakta tragis. 170 pesawat telah hancur. Triliunan rupiah musnah. Dan seluruh dunia sedang menonton. Tak ada perintah serangan balik malam itu. Karena bagaimana mungkin menyerang? Jika kita bahkan tak tahu dari mana harus memulai? Fajar baru saja menyentuh cakrawala ketika dunia mulai menyadari bahwa sesuatu yang besar dan tidak biasa telah terjadi. Media-media internasional yang semula tenang dengan isu ekonomi dan politik lokal, tiba-tiba mengganti semua headline mereka dalam waktu bersamaan. Serangan balasan Iran, 170 jet tempur Israel hancur dalam 3 jam. Israel luluh lantak, langit jadi target. Kerugian capai 3.000 triliun, dominasi udara Israel dipertanyakan. Breaking news muncul di setiap layar ponsel, televisi, dan komputer. Tidak hanya di Timur Tengah, tapi juga di New York, London, Paris, Beijing, Tokyo, dan Moskow. Dunia terkejut. Dunia tercengang. Karena yang diserang bukan hanya pangkalan militer, tetapi mitos kekuatan udara yang selama ini dianggap tak tertandingi. Pukul 6.30 pagi waktu Washington DC. Gedung Putih langsung menggelar rapat darurat Dewan Keamanan Nasional. Presiden Amerika Serikat menerima laporan dari Pentagon yang nyaris tidak dipercaya. "Pak, kita konfirmasi 170 jet tempur Israel hancur. Termasuk belasan F-35 yang kita suplai. Iran melakukan serangan sistematis dalam waktu 3 jam." Presiden hanya menatap layar dengan wajah terdiam. Berapa nilai kerugian? Sekitar 200 miliar dolar AS. Sir. Astagfirullah, bisik salah satu staf senior. Di Eropa, NATO bereaksi cepat. Sekjen NATO langsung menghubungi pemimpin Israel, menawarkan dukungan intelijen dan logistik, namun dengan satu syarat. Jangan menyerang balik sebelum kami pastikan situasi tidak meningkat menjadi perang regional. Prancis, Jerman, dan Inggris mengeluarkan pernyataan bersama yang langka. Kami mengutuk eskalasi militer dan menyerukan semua pihak untuk menahan diri. Namun suara netral itu tak cukup menenangkan pasar dunia. Pasar global langsung terguncang. Harga minyak melonjak hingga $125 per barel hanya dalam 6 jam. Nilai tukar dolar terhadap mata uang negara berkembang naik tajam. Harga emas menembus angka tertinggi sejak pandemi. Bursa saham di Tel Aviv langsung anjlok 17% dalam satu pagi. Analis keuangan menyebut situasi ini sebagai shock of the sky. Guncangan besar akibat runtuhnya kepercayaan dunia terhadap stabilitas udara di kawasan vital Timur Tengah. Negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, UEA, dan Qatar memilih diam. Namun di media sosial mereka, ramai ucapan bernada kejut dan ketakutan. Jika Iran bisa lakukan ini ke Israel, siapa yang bisa merasa aman di kawasan ini? Di Rusia dan Tiongkok, para jenderal memuji efisiensi serangan Iran, bukan secara terbuka, tapi dalam laporan-laporan militer internal. Mereka menyebut ini sebagai bukti bahwa asimetri bisa mengalahkan teknologi. Sementara itu di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Dewan Keamanan menggelar sidang darurat. Namun seperti biasa, sidang itu lebih dipenuhi kecaman daripada solusi. Amerika menyalahkan Iran.
Iran membalas dengan data dan video serangan awal Israel terhadap pangkalan mereka. Negara-negara non-blok meminta investigasi netral. Tapi dunia tahu, kebakaran ini tidak akan padam hanya dengan pernyataan. Dan di tengah semua itu, satu pertanyaan menggema di setiap ruang redaksi, di setiap pos militer, dan bahkan di rumah-rumah warga sipil. Jika dalam waktu 3 jam langit Israel bisa diluluhlantakkan, lalu siapa yang masih bisa mengklaim aman di dunia ini? Hari itu, dunia belajar sesuatu yang pahit, bahwa satu serangan balasan, jika dilakukan dengan perhitungan dan keheningan, bisa mengubah wajah diplomasi internasional hanya dalam satu malam. Langit yang dulu jadi simbol perlindungan dan kekuatan, kini berubah menjadi teater kehancuran. Matahari telah tinggi saat Israel untuk pertama kalinya mengakui kerusakan besar yang mereka alami. Dalam konferensi pers singkat yang disiarkan dari Tel Aviv, juru bicara militer dengan wajah tegang mengungkapkan, Israel mengalami serangan udara terkoordinasi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kami sedang dalam proses penilaian penuh dan berkoordinasi dengan sekutu kami untuk menentukan langkah selanjutnya. Namun dunia sudah tahu, ini bukan hanya serangan, ini adalah peringatan. Teheran, Iran. Di sisi lain perbatasan, suasana terasa sangat berbeda. Tidak ada selebrasi. Tidak ada parade. Pemimpin tertinggi Iran hanya mengeluarkan satu pernyataan resmi yang dibacakan melalui stasiun nasional. Kami tidak mencari perang. Namun jika kedaulatan kami diinjak, kami tidak akan tinggal diam. Serangan ini adalah pembalasan yang sah atas pelanggaran terang-terangan terhadap wilayah kami. Iran berhenti di situ. Tidak ada ancaman tambahan. Tidak ada manuver militer besar-besaran. Dan justru karena itulah, ketegangan global semakin memuncak. Karena ketika musuh membalas, lalu diam. Dunia bertanya-tanya, apalagi yang sedang mereka siapkan? Di meja-meja diplomasi dunia, segala bentuk komunikasi darurat dibuka. Swiss, Oman, dan Qatar, yang selama ini dikenal sebagai penengah konflik, bergerak cepat menyampaikan pesan-pesan rahasia antar pihak. Di Jenewa, jalur komunikasi tak resmi dibuka kembali antara perwakilan Amerika Serikat dan Iran melalui jalur intelijen Eropa. Washington menyampaikan keprihatinan mendalam dan meminta Iran tidak melanjutkan serangan lebih jauh. Iran menjawab dengan tenang. Kami tidak akan bergerak lebih jauh, kecuali diserang lagi. Sekjen PBB, dalam pidato daruratnya, berkata, kita berada di tepi jurang. Dunia tidak bisa menanggung satu lagi konflik besar di Timur Tengah. Semua pihak harus menahan diri. Namun di balik layar, sekutu-sekutu Israel menekan Tel Aviv untuk tidak membalas secara terbuka. Karena mereka tahu, jika Israel membalas lagi, Iran kemungkinan tidak akan membalas sendirian. Terdengar desas-desus bahwa kelompok-kelompok proksi Iran di Suriah, Lebanon, bahkan Irak siaga penuh. Beberapa jet tempur Amerika di pangkalan-pangkalan Teluk juga terlihat mulai bergerak ke posisi bertahan. Di dalam negeri Israel, tekanan meningkat. Rakyat bertanya, bagaimana mungkin sistem pertahanan yang selama ini digadang sebagai terbaik di dunia, bisa jebol begitu saja? Parlemen terpecah. Kelompok sayap kanan menuntut balasan besar-besaran. Namun kubu moderat memperingatkan, balasan yang ceroboh bisa memicu perang yang tak bisa dihentikan. Sementara itu, korban sipil mulai bermunculan. Beberapa pangkalan yang dihantam ternyata memiliki area perumahan staf dan keluarga militer. Jumlah korban jiwa belum diumumkan. Tapi sumber medis menyebutkan ada puluhan yang tewas dan ratusan luka-luka. Kondisi ini membuat tekanan internasional semakin kuat. Lembaga HAM, Palang Merah, dan berbagai negara menyerukan penghentian kekerasan dan mengirimkan bantuan darurat. Namun di tengah puing-puing pesawat dan landasan yang terbakar, satu kenyataan tak bisa dibantah. Dominasi udara Israel selama ini tidak kebal terhadap serangan balasan. Dan Iran, yang selama ini disebut hanya berani dikata, telah membuktikan bahwa mereka bisa berbicara dalam bahasa api. Kini dunia berada di persimpangan rapuh antara perang besar atau damai sementara. Dan semua tergantung pada satu keputusan saja. Akankah Israel membalas atau mengubur kehancuran ini dalam diplomasi? Jawabannya masih menggantung. Namun satu hal pasti, asap masih membubung. Dan di balik abu itu, diplomasi sedang berjudi dengan waktu. Langit yang sebelumnya menjadi arena kekuatan militer kini berubah menjadi simbol ketegangan yang tak kasat mata.
Tak ada lagi jet tempur yang terbang dengan percaya diri di atas kawasan Timur Tengah. Bahkan langit biru pun kini diselimuti rasa curiga. Setelah serangan balasan Iran yang menghancurkan 170 jet tempur Israel hanya dalam 3 jam, setiap radar, satelit, dan pesawat mata-mata kini siaga penuh. Seluruh kawasan mulai merasakan tekanan, bukan hanya dari potensi perang, tapi dari rasa tidak tahu kapan serangan berikutnya akan datang. Di Laut Mediterania, kapal induk milik Amerika Serikat, USS Gerald R. Ford, mulai memposisikan diri di jalur taktis, tepat di luar jangkauan rudal darat Iran, tapi cukup dekat untuk memberikan dukungan udara ke Israel. Di Teluk Persia, kapal perang Iran bermanuver perlahan, melintas di perairan strategis dekat Selat Hormuz. Tiongkok mengirim sinyal diplomatik agar tidak ada gangguan terhadap jalur suplai energi dunia. Rusia, dengan gaya khasnya, diam, namun terlihat aktif di jalur komunikasi belakang. Sementara itu di udara, ratusan drone pengintai dari berbagai negara kini memenuhi langit dari Irak hingga Suriah, dari perbatasan Lebanon hingga Gurun Negev. Langit Timur Tengah penuh dengan mesin-mesin tak bernyawa, masing-masing merekam, mendengarkan, dan menunggu. Mereka bukan untuk menyerang. Mereka untuk berjaga. Namun setiap drone yang terlihat, menciptakan ketegangan psikologis baru. Israel, yang sebelumnya penuh dengan suara jet dan latihan militer, kini nyaris sepi. Jet-jet cadangan yang tersisa hanya digunakan untuk patroli terbatas. Pangkalan-pangkalan udara yang dulu menjadi lambang kekuatan kini menjadi kuburan besi dan puing. Salah satu analis militer berkata dalam wawancara TV, "Yang kita saksikan hari ini adalah era baru, di mana langit bukan lagi tempat aman, tapi medan perang terbuka, yang bisa dihancurkan oleh kecerdikan strategi dan kekuatan asimetris." Di negara-negara Teluk, ketegangan tidak kalah nyata. Arab Saudi meningkatkan status siaga rudal di Riyadh dan Aramco. UEA menggelar simulasi darurat di Bandara Dubai. Qatar memperketat keamanan di pangkalan militer Al-Udeid, tempat ratusan personel militer AS ditempatkan. Karena meskipun bukan bagian dari konflik langsung, mereka semua tahu satu hal. Jika satu peluru nyasar, langit mereka pun bisa menjadi korban. Dan di seluruh dunia, rakyat sipil mulai merasa efeknya. Maskapai internasional membatalkan rute ke kawasan Timur Tengah. Harga bahan bakar naik di berbagai negara. Investor menarik diri dari bursa Timur Tengah. Dan para pemimpin dunia berlomba-lomba mencari kata-kata yang bisa meredakan ketegangan, tanpa terlihat lemah. Namun di balik segala usaha diplomatik dan ancaman militer itu, satu sinyal paling mencemaskan datang dari sinyal radio rudal yang tertangkap satelit intelijen. Iran masih mempertahankan posisi rudal balistiknya dalam status siaga penuh. Tidak dilepas, tidak ditarik, tapi dibiarkan aktif. Ini bukan pertanda perang, tapi juga bukan pertanda damai. Langit kini berubah. Bukan lagi simbol kebebasan atau supremasi militer, melainkan ruang ketakutan, bayang-bayang, dan ketidakpastian. Dan semua pihak di kawasan kini paham. Kesalahan sekecil apapun di udara, bisa menyalakan perang yang tak lagi bisa dihentikan. Langit adalah tempat yang dulu menjadi simbol harapan. Tempat di mana mata manusia menatap untuk mencari kedamaian, dan tempat para burung terbang bebas tanpa rasa takut. Namun malam itu, langit Timur Tengah telah berubah. Ia menjadi neraka yang terbuka. Pukul 1.23 dini hari. Sebuah jet tempur Israel jenis F-15 yang tersisa mengudara dari pangkalan cadangan Rahat. Pilotnya muda, berpengalaman, namun tegang. Di kokpitnya terpampang radar yang penuh titik-titik merah. Bukan musuh, tapi bayangan-bayangan sistem pertahanan yang sudah tak berfungsi. Ia tidak tahu lagi siapa kawan, siapa lawan. Di sisi lain, di barat Iran, radar sistem pertahanan Hordad 15 memantau dengan tenang. Satu sinyal inframerah muncul. Objek asing melintas pada ketinggian 28.000 kaki. Dalam waktu 3 detik, sistem itu secara otomatis mengunci target. Target accurate. Siap tembak. Namun, tidak ada perintah untuk melepaskan rudal. Iran tidak sedang mencari korban berikutnya. Mereka sedang menunggu. Di Tel Aviv, rapat darurat berlangsung tanpa henti. Semua mata tertuju pada dua pilihan yang membelah pemerintahan. Menyerang balik dan mempertaruhkan perang besar yang bisa mengundang Hizbullah, milisi Irak, dan bahkan kekuatan besar seperti Rusia atau AS ikut terseret. Menahan diri,
menerima luka yang sangat dalam, dan mencoba mengembalikan dominasi dengan cara yang lebih lambat, diplomasi. Pukul 32, keputusan dibuat. Bukan melalui pidato, bukan melalui perintah yang dibacakan keras-keras, tapi lewat kode singkat yang dikirim ke semua unit militer. Hold position. Ini theater recovery mode. No retaliation for now. Namun, langit tetap tidak tenang. Karena walaupun tidak ada roket yang ditembakkan, tidak ada rudal yang dilepaskan, suasana di atas seluruh kawasan, dari Tel Aviv hingga Teheran, dari Baghdad hingga Riyadh, penuh suara yang tak terdengar oleh telinga manusia. Suara itu adalah ketegangan. Suara itu adalah jerit diplomasi yang tak pernah terdengar di mikrofon. Suara itu adalah deru perhitungan militer, yang setiap detiknya bisa berubah menjadi kobaran perang. Di New York, markas PBB. Pagi itu, ruang Dewan Keamanan dipenuhi dengan wajah-wajah cemas. Tidak ada yang duduk nyaman. Tidak ada yang tersenyum. Semua berbicara dengan nada pelan, seolah takut satu kata bisa meledakkan sesuatu yang lebih besar. Dan tiba-tiba, berita itu masuk. Pangkalan udara Ramon total loss. Hatzerim tidak bisa dioperasikan 6 bulan ke depan. 170 pesawat hancur. Total kerugian melampaui 3.000 triliun rupiah. Sekretaris Jenderal PBB hanya bisa menunduk. Jika ini bukan peringatan bagi umat manusia, saya tidak tahu apa lagi yang bisa menyadarkan kita. Sementara itu di Teheran, seorang jenderal tinggi berdiri di balkon markas Garda Revolusi. Langit di atasnya kosong. Tenang. Tapi matanya melihat lebih jauh dari itu. Ia tahu, kemenangan bukan soal ledakan, tapi tentang bagaimana musuh kehilangan kepercayaan pada keunggulannya sendiri. Kami tidak ingin perang besar, katanya pada ajudannya. Tapi sekarang mereka tahu, jika mereka memulainya, kami tahu caranya, mengakhiri. Malam itu, langit di timur tengah tidak memuntahkan api. Tidak ada bom. Tidak ada ledakan. Tapi setiap orang tahu, dari rakyat biasa, hingga jenderal paling tinggi. Kapan saja, langit bisa kembali menjadi neraka. Dan saat itu terjadi, tak ada tempat yang benar-benar aman. Karena neraka tak lagi di bawah kaki manusia. Ia menggantung di atas kepala mereka. Jika kisah ini menyentuh pemikiranmu, bantu kami sebarkan dengan like, komen, dan subscribe. Karena dunia sedang berubah, dan kalian berhak tahu apa yang terjadi di balik layar geopolitik dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.